Enak kopinya Pak Joko. Ya Bu, enak Bu Pagi-pagi kopinya Bu. dong. Pagi-pagi Pak Beni. Ya pagi Pak Joko. Pagi. Bu Atika Iya. lihat jadwal ya, kayaknya ada agenda deh tugas buat Bu Atika. Dulu kan nggak bisa. Nanti dilihat ya Bu di grup ya Oh infonya. iya. Terima kasih. Iya, kan kita Oke, pengen dengar Bunda. suaranya Bu Atika juga kan? Iya, Iya, betul. satu HP saja Bunda. Iya, siap. Ini udah jam 6 nih, kemana sang moderatornya nih? Enggak dia, Bun. Apa ajunya udah baru ngomong kemarin. Iya. Selamat pagi semuanya. Salam 5 miliar. Selamat Saya Pagi. Muambara hadir. pagi. 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 Pagi semuanya. Salam 5 miliar. Pagi Pak Pendeta. Selamat pagi Bu Tarigan. Semangat terus. Pagi. Semangat. Ya. Pendeta juga udah dari subuh tuh Bu Tarigan. Iya, dari jam 5, jam 4 udah keluar Pak Pendeta. Ya, sama Pak Wayan sama Hadirin Bu udah Eni tadi. ada tapi belum mulai. Baru bertiga tadi sama Pak Wayan ya. Iya, Bunda Sandra Ini. kemana ini? Bunda Sandra. Iya tuh Pak Nadirin udah ada kok, belum mulai. Udah ada. Ayo. Ya, Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Bro. Ibu kalau bisa, kalau sudah ada moderator dan pemateri, karena berhubung sudah jam 6, nggak apa-apa Bu, nggak usah ngelihat jumlah, langsung aja dimulai, supaya disiplin. Ya, oke, siap. Monggo, siap. Mulai saja untuk Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita siap-siap bersama untuk terus kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan utama di pagi hari yang cerah ini, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kepada kita semuanya rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat hadir dalam Zoom meeting yang diselenggarakan oleh PT KLPI. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapat balasan dan kita akan sejahtera fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita akan diberikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini telah diagendakan bahwa untuk Zoom meeting yang pertama yaitu biar tertib, kami bacakan susunan acaranya, yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, yang ketiga pengenalan pembaca buku bijak, yang keempat adalah pembacaan buku bijak dan doa bersama, yang kelima adalah sharing-sharing seputar buku bijak per tanggal hari ini, tanggal 9 Oktober 2024 ya. Yang keenam acaranya adalah kesimpulan buku bijak, yang ketujuh penutup. Demikian
acara yang sudah diagendakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan dan manfaat buat kita semuanya yang hadir di pagi hari ini. Marilah kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniya fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara pada pagi hari ini kita akan berjalan lancar dan tidak ada suatu aral apapun dan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan tata tertib meeting yang sudah disepakati bersama atau dianjurkan dari PT KLPI bahwa yang pertama saat presenter atau saat moderator ya atau MC atau moderator yang bicara mohon tidak menyela. Untuk semua jika ada kesempatan berbicara setelah selesai mic dihidupkan. 3, jagalah agar ruang Zoom tenang tidak redup. Berikutnya semua peserta berbadan rapi dan juga duduknya yang rapi, jangan ada yang tidak duduk, tiduran, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mikrofon ya, peserta itu dihidupkan pada saat berbicara dan setelahnya di-off ya, di-off sampai selesai ya acara ini. Apabila diperkenalkan untuk bicara baru dibuka. Itulah aturan atau tata cara kita melaksanakan Zoom meeting agar kita dari awal sampai akhir acaranya berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Para Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita meningkat acara yang berikutnya yaitu pembacaan buku bijak pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua HK dari Pringsewu Lampung, yaitu Bapak Ngatino. Beliau adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha, petani dan sebagainya. Untuk jelasnya kita nanti dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ngatino. Diperkenankan nanti Pak Ngatino memperkenalkan sendiri dulu, karena tak kenal tak sayang. Maksudnya di sini dengan latar belakang yang berbeda-beda, tujuannya apa kita dapat mengambil pelajaran atau mengambil hikmah daripada bersilaturahim di PT KLPI ini. Tentunya nanti penafsirannya juga sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Untuk itu kita sambut saja Pak Ketua HK Hum Community Pringsewu Lampung, Bapak Tino yang hebat luar biasa untuk menyampaikan pembacaan buku bijak pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak Ngatino, Ketua HK Pringsewu Lampung. Monggo Pak, dipersilahkan Pak. Ya, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita, saudara moderator, Bapak Nadirin, yang telah memberikan jadwal waktu kepada saya untuk membaca buku bijak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Bapak Ngatino dari Pringsewu Lampung. Saya Ketua HK, anak dari Bapak Haji Fadoli di Pringsewu. Dulu pekerjaan saya buruh, Pak. Pekerjaan saya buruhnya buruh di pabrik, tapi sebagai kalau kuli, semua orang yang bekerja itu namanya kuli. Saya ketua kulinya. Alhamdulillah.
Dari sisi pendidikan, saya hanya tamat S3, Pak. SD, SMP, dan SMA saja. Jadi saya tidak punya latar belakang yang hebat, saya tidak punya latar belakang yang wah, dan saya tidak punya latar belakang yang bisa sebagaimana orang-orang di luaran sana, karena memang dari kecil saya tidak dididik orang tua, ayah. Kenapa? Karena saya dari kecil, adik saya masih disusui, bapak saya sudah meninggal. Saya 5 keluarga, 5 bersaudara, 3 ayu saya nomor 4, dan 1 adik saya laki-laki. Jadi kalau digambarkan, adik saya itu enggak tahu kayak apa rupa bapak saya, karena waktu itu masih disusui. Saya pun enggak seberapa jelas gambaran seperti itu. Tapi hidup terus berjalan, dan sampai sekarang saya punya 1 istri dan 3 anak. Alhamdulillah, tinggal 1 lagi ini yang paling kecil. Anak saya masih kuliah di salah satu universitas terkenal di Jawa Tengah. Alhamdulillah, anak saya dapat beasiswa dan bisa membantu saya. Yang kedua sudah kerja, yang pertama juga sudah jadi PNS. Alhamdulillah. Dari latar belakang itulah, Pak, mudah-mudahan cerita saya dari anak orang yang nggak punya, yang dididik hanya dari ibu seorang janda yang miskin, saya bisa bisa sampai seperti ini. Bikauri, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sementara itu saja perkenalan dari saya, curhatan saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Madirin. Nah, untuk sekarang mari saya akan bacakan pembukaan daripada buku bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri-ciri pemimpin bijak: berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Bapak Ibu semuanya, dari kecil waktu kita sekolah pun kita sebenarnya sudah belajar jadi seorang pemimpin. Pemimpin apa? Ya pemimpin kelas waktu kecil. Pemimpin kelas, pemimpin regu, pemimpin upacara. Itulah latihan-latihan kita sewaktu kita masih sekolah. Seperti halnya kita sekarang di sini di KLPI, jadikan pemimpin kecil untuk siapa? Anak-anak kita, ya, anak-anak sebelum mereka jadi anggota community yang ada, itu pun dilakukan supaya apa? Supaya percepatan perkembangan daripada PT KLPI akan menjadi cepat terrealisasi untuk mencapai bersama-sama. Kemudian kita bukan lomba lari jarak cepat, akan tetap lomba lari jarak jauh. Untuk itu jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Artinya apa? Perlombaan lari jarak cepat bukan lari jarak cepat tetapi lari jarak jauh. Karena di depan itu rintangan itu sangat luar biasa. Dari para teman-teman kita, saudara-saudara yang sudah melakukan perjuangan di luar sana, seperti saya yang tadinya ikut hal-hal yang seperti ini, tetapi banyak sekali menemui kekecewaan, akhirnya mereka itu seolah-olah
anti dengan yang namanya sistem. Nah, inilah yang menjadikan kita, yang menjawab kita bahwasanya kita bukan lari jarak cepat, tapi lari jarak jauh. Nah, rintangan-rintangan itu sama halnya dengan rintangan yang nyata, bahwasanya di luaran sana kita itu terhalang oleh sesuatu yang sudah banyak mengalami kekecewaan. Tapi alhamdulillah kita yang ada di sini, tahu, ngerti, karena kita belajar setiap hari bahwasanya di sini kita supaya apa yang kita inginkan, apa yang akan kita capai akan segera tercapai dengan baik. Nah, ini di sini jangan seperti minuman soda yang arti. Mas Agus, izin Pak, mic-nya belum di-mute semua tuh Pak Nadirin sebagai host. Lihat mic peserta Pak, maaf. Oke, lanjut Pak ya. Jangan seperti teman bersoda yang dikocok. Artinya begitu kita masuk di sini, mulai dengan semangat yang meluap luar biasa hanya di awal saja. Oke, lanjut. Untuk Realme C2 matiin tunjuk. Maaf. Kita lanjutkan. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Yang dikocok, pure. Pada awal-awalnya memang semangatnya luar biasa, tetapi begitu sodanya melempem ataupun semangat hanya saja, tapi berlanjut konsisten. Kemudian cara jaga satu, doakan strategi dan tim, doakan perusahaan. Kenapa harus andalkan Tuhan? Karena kita ini tidak punya daya apa daripada apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Kita tidak punya daya selain daripada bantuan ataupun ketentuan daripada Tuhan. Doakan goal, strategi, dan tim. Kita harus mendoakan goal. Doakan goal artinya goal. Apa sih goalnya? Nah, goalnya adalah pensiun. Strateginya gimana? Ayo lakukan agar percepatan goal bisa terlaksana. Leader, ya kita mesti mendoakan para leader kita supaya sehat, supaya di stop dulu. Itu masih ada yang on mic-nya. Ini saya nggak jadi host jadi nggak bisa. Mohon masih nunggu dulu, nunggu suasana tenang dulu, lanjut. Ya, kepada Realme C2 dimatikan dulu, di-mute dulu. MU Perjal, matikan dulu mic-nya.
Hostnya juga dong, itu tolong dimatikan bisa. Iya Bun, sekarang aplikasi air tuh hostnya Bun. Iya Bun, host dan co-host itu selama berlangsung perhatikan itu untuk mic-nya. Iya, tidak ada yang dijadikan co-host masalahnya ya Bun. Dijadikan co-host. Nggak bisa bantu. Dari tadi suara nggak jelas, kemerusuk. Masih juga nggak dimatikan. Belum mati? Belum, itu Realme. Realme itu siapa ya? Keluarkan dulu aja sebentar Realme. Nanti suruh masuk lagi. Ya, silakan. Host. Yang bisa tuh host dan co-host. Nggak ada yang jadikan co-host kok. Ada ya. Ya, silakan Pak. Ya, lanjut. Cara menjaga stamina, 1. Andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, dan tim. 3. Doakan leader. 4. Percaya perusahaan. 5. Percaya sistem. 6. Percaya leader. 7. Ikuti prosedur. 8. Komitmen dan persistence. 9. Nempel. Di sini setiap hari kita belajar. Di sini setiap hari kita membacakan, akan tetapi di sini pasti antara kita dan kita akan berbeda untuk menganalisanya. Akan tetapi untuk menjadikan satu adalah yang pertama, andalkan Tuhan. Kenapa mesti andalkan Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak punya daya apa-apa. Doakan goal, strategi, dan tim, artinya kita selalu berdoa supaya cepat-cepat goal, strategi, dan tim kita harus bekerja sama dengan strategi-strategi di tim masing-masing supaya apa yang menjadi tujuan goal akan tetap cepat segera tercapai. Doakan leader, ya mesti seorang leader harus kita doakan supaya leader pertama sehat, yang kedua amanah. Percaya perusahaan, tentunya kita sudah nyemplung di sini ya, kita harus percaya sama perusahaan. Kalau tidak percaya sama perusahaan, nanti di dalam perusahaan akan timbul perusahaan lagi. Kemudian percaya sistem. Sistemnya itu seperti apa? Ya kita harus percaya yang sudah ada. Dan saya rasa belum ada saya menemukan sistem yang sebegitu hebat dengan imunitas sehingganya kita tidak akan bisa jadi scam dan sebagainya karena di situ ada imunitas. Kemudian percaya leader. Ya leader-leader kita yang seperti tadi akan sama. Kemudian pertama didoakan dan dipercaya. Ikuti prosedur, jangan membuat prosedur sendiri. Prosedurnya yang sudah suruh jalan lurus, ya harus jalan lurus, jangan belok-belok ke kanan, tengok kanan, tengok kiri. Komitmen dan persisten. Komit artinya kita ya istiqomah. Apa dengan pilihan itu? Kita sudah masuk di dalam KLPI dan kita tidak akan melirik perusahaan-perusahaan lain yang di sana, di luaran sana yang belum jelas. Komit. Kenapa mesti komit? Karena hidup itu pilihan. Pilihan yang seperti apa? Seperti
hidupku, pilihanku, pilihanku, hidupku, maka komit dengan pilihanku karena itu akan jadi hidupku. Dan persisten artinya terus-menerus dan lanjut sampai kapanpun. Kemudian 9 nempel. Nempel sama siapa? Ya nempel sama leader-leader, nempel sama orang-orang yang terpercaya, nempel sama orang-orang yang bisa menjadikan kita jadi maju. Kemudian, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Benar Bapak Ibu? Di depan itu misteri. Seperti saya juga dulu waktu kecil nggak bisa bayangkan. Hanya seorang anak orang miskin janda mau jadi apa hidup saya ini nanti. Gambarannya seperti itu. Tapi dengan semangat yang luar biasa untuk menjadikan diri, alhamdulillah saya sekarang ya tidak seperti teman-teman saya yang dulu belajarnya ogah-ogah. Taraf kehidupan saya ya lebih lumayan daripada anak-anak yang dulu belajarnya asal berangkat, pulang, dan sebagainya. Kemudian pemimpin yang fokus dengan goal tidak akan mudah kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Benar Bapak Ibu? Kalau kita sudah punya tujuan, kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya angan-angan, kita mesti pupuk semangat. Semangat itu datang dari diri sendiri, jangan dari orang lain. Hanya kalau semangat itu datang dari orang lain, maka semangat itu akan halnya bisa sama dengan Coca-Cola yang dikocok itu. Minuman yang bersoda yang dikocok itu. Capek, kesel, dan malas. Tapi usahakan semangat itu tumbuh dari diri sendiri. Karena pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa atau mampu mengalahkan dirinya sendiri, bukan pemimpin yang bisa mengalahkan orang lain. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Oke, untuk sementara itu saja Bu, pembukaan buku bijaknya. Saya akan lanjutkan ke tanggal 9. Hikmat telah mendirikan rumah. Hikmat telah mendirikan rumah dan menegakkan ketujuh tiangnya. Ia telah memotong ternak untuk pesta, mengolah air anggur, dan menyediakan hidangan. Pelayan-pelayan wanita disuruhnya pergi untuk berseru-seru dari tempat-tempat tinggal di kota. Siapa yang berpengalaman, silahkan kemari. Kepada yang tidak berakal budi, Hikmat berkata, mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Bapak Ibu, di sini menunjukkan bahwasannya dia mencarikan seorang yang berpengalaman untuk mendekat, dan yang tidak berakal budi, Hikmat berkata, mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Untuk menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah. Ini sama halnya suatu sajian yang dipersiapkan oleh si tuan rumah kepada para tamunya. Kemudian saya lanjutkan, tinggallah kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Tinggalkanlah kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif. Jadi orang yang arif itu menasihati kepada orang yang
belum mengerti supaya meninggalkan kebodohan agar hidupnya bahagia. Kalau orang yang tak mau diajar, kutunjukkan kesalahannya. Ia akan mentertawakan engkau. Kalau orang jahat kau marahi, ia akan mencaci makimu. Janganlah mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana, kau tunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu. Artinya, seorang yang bijaksana itu akan menunjukkan kepada orang yang tidak tahu itu dengan cara pelan-pelan, gerusa-gerusu, dan tidak serta-merta, woi kamu salah, gitu, seperti itu. Artinya kesalahan yang ia lakukan, ia akan tunjukkan, mas ini salah, mas ini keliru, semestinya seperti ini, gambarnya seperti ini. Lanjut, kalau orang bijaksana kau nasihati, ia akan menjadi bijaksana. Dan kalau orang yang taat kepada Allah kau ajar, pengetahuannya akan bertambah. Artinya, orang yang bijaksana pun ia akan butuh nasihat dari orang lain. Maka ia akan menerima nasihat itu dengan jauh lebih bijaksana. Tetapi orang yang taat kepada ajaran Allah, kau ajar, pengetahuannya akan bertambah. Jadi orang yang sudah ngerti akan keilmuan agama, kalau dia dikasih tahu, dia dikasih ngerti, malah pengetahuannya akan nambah. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama harus mempunyai rasa hormat kepada Allah, Tuhannya. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Jadi, orang yang bijak adalah orang yang ngerti, orang yang taat akan aturan agamanya. Orang yang taat akan agamanya. Jika mengenal orang yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertiannya. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, artinya jika engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan mendapat pengertiannya. Hikmat akan memberikan kepadamu panjang umur. Nah, hikmat akan memberikan kepadamu panjang umur. Apabila hikmat kau miliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kau tolak, engkau sendiri pula yang rugi. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat itu berasal dari Allah, yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diberikan Allah kepada kita untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kemudian jika engkau hikmat, katola, engkau sendiri akan dirugikan. Benar Bapak Ibu, bila hikmat kau tolak, maka kita sendiri yang akan rugi. Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Di sini saya nggak akan menterjemah karena ini gambarannya wanita, jadi saya tidak berani. Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota. Dari situ ia berseru kepada orang lewat, orang yang tulus hati dibujuknya. Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman. Dan kepada orang yang tak berakal budi, ia berkata, air curian rasanya manis, dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak. Itu gambaran wanita, tapi saya nggak akan membahasnya karena ini urusan hati, jadi kalau terlalu jauh kita ke sana, takutnya saya salah nanti akan mengomongkannya. Saya lanjutkan, mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu
bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ. Dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya sekarang berada di dalam dunianya yang mati. Jadi ini aja. Jadi bagi para kaum lelaki, nah ini saya mau nih dari para kaum lelaki. Jadi kalau kita diajak untuk beria-ria dengan orang-orang seperti ini, sama halnya kita berada di dalam dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati artinya kita masuk ke perangkap dan kita akan terjerat dan kemudian kita akan menemui banyak masalah. Bapak Ibu, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya sendiri yakin saya belum tahu apa-apa, tapi dari pembacaan 7 bijak ini dari kemarin 1, 2, 3 dan akan saya garis bawahi bahwasanya gambarannya di sini pembelajarannya adalah sama halnya waktu kita sekolah, kita dididik dan diberi pelajaran P4 yang nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, di situ Pancasila, berpancasila, yang 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa nomor 1? Karena di situ kita bisa jabarkan bahwasanya apapun yang akan kita lakukan, apapun yang sudah kita lakukan, itu akan menjadi sebuah kesuksesan bila disertai dengan Tuhan. Akan disertai dengan Tuhan. Kemudian di situ juga di Pancasila juga ada yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya pendidikan kemanusiaan itu di sini juga tercetuskan dalam keluarga kecil, dicetuskan dalam keluarga kecil, yaitu satu keluarga untuk mendidik anak-anak kita supaya supaya kita punya wawasan tahu tentang siapa sih itu manusia. Manusia adalah orang-orang yang sama dengan kita, yang takarannya adalah rasa. Kalau saja kita dicubit sakit, maka jangan mencubit. Kemudian di KLPI pun seperti itu. Jadi gambaran kita untuk saling sama-sama mengerti daripada usaha ini. Walaupun apalagi kita sekarang sudah dibekali dengan APBN, JBJM, dan TST. Nah, untuk itu bareng-bareng kita jangan sampai di luaran kita berebut yang namanya referral. Kalau memang ada saudara kita yang lebih dekat, ya kasihkan aja ke mereka. Karena apapun nanti kita kalau jauh, kita tidak akan bisa membinanya. Kayak misalnya kemarin ada teman kita yang dari Riau, ada teman kita yang dari Papua, ya udah kasihkan aja ke mereka supaya teman-teman kita yang baru mau bergabung ataupun sudah bergabung mencari HK-nya, biar dibina sama HK-nya. Gambarannya seperti itu. Yang ketiga, persatuan untuk kita bareng-bareng menyatu di KLPI ini adalah bareng-bareng untuk bersatu memajukan PT KLPI supaya kita cepat meraihnya apa? Meraih goal apa? Goal pensiun seperti yang sudah digambar-gambarkan oleh Bapak Ibu. Wah, saya 2 tahun 3 tahun gitu. Ya, mudah-mudahan dengan keikhlasan, ketulusan, dengan niat baik kita semua, tanpa disadari waktu berjalan cepat dan bisa menghasilkan goal. Bapak Ibu semuanya, saya rasa itu aja gambarannya kecil dari saya, karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi saya sendiri,
Kalau bagi ibu ya APBN saja, ambil yang baik dan buang yang tidak baik, yang negatif. Untuk itu saya kembalikan lagi ke Pak Nadirin. Apa lanjut di doa aja, Pak Nadirin? Silakan lanjut doa, Pak. Oke, nanti kita setelah doa maka kita akan sharing-sharing, Pak ya. Baik Bapak Ibu, karena saya orang Muslim maka akan saya bacaan dan doa Muslim. Bagi Bapak Ibu yang beragama berbeda dengan percayaan saya, silakan Bapak Ibu persiapkan diri untuk berdoa masing-masing supaya kita tidak gemburan. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, hamba adalah umat yang berdosa. Untuk itu ampunilah dosa-dosa hamba. Dosa-dosa yang keluar dari hati, pikiran, tindakan hamba di masa-masa lampau. Allahumma ya Allah, hamba juga berdoa untuk kedua orang tua hamba. Berikanlah ampunan dosa kepada kedua orang tua hamba, serta jauhkanlah kedua orang tua hamba dari siksa kuburnya. Sebab tanpa kedua orang tua hamba tidak mungkin akan ada hamba. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami sedang menjalani misi yang sangat berat di PT KLPI, yaitu misi untuk mengentaskan kemiskinan ke seluruh umat. Untuk itu berikanlah ketulusan, ketabahan, kesabaran untuk mensiarkan PT KLPI ini di tengah-tengah masyarakat yang memang belum mengerti akan PT KLPI ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami juga meminta ridho-Mu ya Allah, berikanlah kesehatan kepada para dewan-dewan direksi, pendiri, dirut, wakil direktur, tim IT, dan semua pimpinan perusahaan, serta para kane, ortu, member-member KPS, untuk senantiasa amanah menjalankan bisnis ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, pada akhirnya kami menyerahkan semua niat hati kami untuk bisa mengemban amanah untuk mensejahterakan umat di PT KLPI. Untuk itu, bukakanlah hati para saudara-saudara kami untuk bisa bergabung di PT KLPI supaya bisa sejahtera bersama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, itu aja doa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan itu jadi wasilah buat saya pribadi, dan mohon maaf Bapak Ibu atas penyampaian saya. Saya yakin banyak sekali kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan, ketidakmampuan saya untuk menyampaikan sesuatu yang semestinya saya lakukan. Itu hanya itu saja Bapak Ibu. Semua kekurangan adalah milik saya, semua kebodohan adalah milik saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ngatino. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak ada Ring Sewu Lampung yang telah memaparkan buku pijak pada hari ini tanggal 9 Oktober 2024 dengan sangat jelas Pak, dengan suara yang lembut, menyentuh hati, seperti kita mendengarkan atau mendapatkan suatu embun pagi, Pak. Seperti kita sedang mendengarkan seorang sedang menyampaikan kultum atau khotbah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ngatino tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Perlu kami garis bawahi bahwa yang disampaikan Pak Ngatino tadi yaitu intinya yang pertama itu
tentang kita wajib belajar gitu ya. Belajar dan belajar terus ya. Kalau dalam Muslim disebutkan bahwa kita belajar itu dari buean sampai ke liang lahat. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu ya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Itu wajib. Kita mau ibadah juga harus belajar. Kita harus mau bekerja juga harus belajar. Apa saja itu harus kita belajar. Belajar tidak ada putusnya ya, tidak ada batas usianya. Seperti pada pagi hari ini kita saling belajar ya, saling nasihat menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di sini. Yang paling pas itu di sini memang itu ya, kita saling nasihat menasehati untuk menetapi kebenaran dan kesabaran. Marilah kita terus belajar untuk buku bijak ini yang tadi kita sudah disampaikan, yaitu intinya yaitu tentang nanti goalnya kita TST ya pada diri kita. Sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Ngatino bahwa yang bijak, pemimpin yang bijak tadi disampaikan tadi yaitu yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itulah inti dari penyampaian buku bijak ya pada pagi hari ini. Dipersilahkan kepada para Bapak Ibu untuk menguatkan, untuk menambahi, untuk memotivasi penyampaian dari Pak Ngatino. Dipersilahkan. Dan perlu kami tambahkan tadi Pak Ngatino juga menguatkan kita harus dekat dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin kira-kira kita simpulkan sebagai orang yang bijak, yaitu orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Para Bapak Ibu yang kami hormati, dipersilahkan kami absen 1, 2, 3 Bapak Ibu yang mau menyampaikan tambahan atau sharing-sharing agar bisa penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Ngatino ini lebih mengena kepada kita atau ada pengalaman pribadi juga tidak apa-apa disampaikan saja di sini. Tadi juga seperti Pak Ngatino juga sudah istilahnya luar dalam yang menyampaikan secara istilah pengalaman pribadi disampaikan. Kami beri waktu untuk semuanya, dipersilahkan. Izin, Pak Nadirin. Silakan. Pak Ustadz, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sehat selalu. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta alam, beri panjang umur dan juga kesehatan, dan kita terus belajar di pagi hari ini. Baik teman-teman semua, saya izin menambahkan sedikit, menjabarkan tentang pembacaan buku bijak di alinea ke-6. Tinggalkanlah kebodohan supaya engkau hidup bahagia, turutilah jalan orang arif. Nah ini teman-teman sesuai tadi yang disampaikan sama Pak Nadirin, menggarisbawahi bahwa yang disampaikan sama Pak Ngatino tadi yaitu tentang belajar, tentang ilmu. Ya, di sini disampaikan di alinea tersebut, tinggalkanlah kebodohan supaya engkau hidup bahagia. Artinya teman-teman, yuk kita terus belajar, kita belajar kepada para senior kita, pada orang yang lebih paham, yang lebih tahu lewat Zoom. Baik Zoom pagi atau Zoom sore, karena di situ banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapat. Banyak pengalaman-pengalaman senior kita yang bisa kita manfaatkan, kita dapat teman-teman. Nah di sini kenapa? Tinggalkan kebodohan supaya kita menjadi orang yang bahagia. Betul teman-teman, karena dengan kebodohan itu kita bisa celaka teman-teman. Celaka dunia dan akhirat. Makanya kita harus terus belajar, mengupgrade diri kita menjadi orang yang berilmu. Insya Allah, saya teringat dengan suatu kata, Az-zahil aduwullah wa alim walau kana abidan
wal alim habibullah walau kana fasikon. Orang bodoh itu menjadi musuh Allah walaupun dia rajin beribadah. Nah, di sini kan ada kaitannya dengan dari awalnya mukadimah buku bijak, kita harus nempel kepada Sang Pencipta, kepada Allah, harus beribadah. Nah, ibadah kita harus didasari dengan ilmu, teman-teman. Dengan ilmu. Al-jahil aduwullah walau kana abidan. Orang bodoh itu jadi musuh Allah, Sang Pencipta alam, walaupun dia rajin beribadah. Kenapa? Karena ibadah tanpa dasar dengan ilmu itu tidak berharga. Tidak akan jadi, teman-teman ya. Makanya terus kita menggali ilmu. Terus belajar. Sedangkan orang yang berilmu, orang yang ngerti, yang paham, dia akan menjadi kekasihnya Allah, kekasihnya Tuhan, walaupun dia banyak dosa. Walaupun dia banyak kesalahan. Tetapi dosa dan kesalahannya itu bukan yang disengaja. Itu teman-teman, keistimewaan, kelebihannya orang yang berilmu, orang yang mau belajar, paham, ngerti, dihargai oleh Allah. Orang yang berilmu akan menjadi kekasihnya Allah, dicintai oleh Allah, walaupun dia banyak dosa, walaupun dia banyak kesalahan. Tapi catat, dosa dan kesalahannya yang tidak disengaja. Akhirnya, teman-teman, insya Allah dengan pemahaman itu, dengan ilmu yang kita dapatkan, yang kita punya, kita akan menjadi orang yang arif. Artinya akan mendorong kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi bijaksana itu, teman-teman, itu harus didasari dengan ilmu. Insya Allah orang yang berilmu akan berakhlak baik, akhlakul karimah, maka insya Allah akan terbentuk dirinya. Jiwanya akan terbentuk menjadi seorang yang bijaksana. Nah, ini berkaitan dengan alenia yang ke-10. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, ini teman-teman, seseorang mau takut gimana kepada Sang Pencipta alam, kepada Allah, kepada Tuhan, apabila tidak punya ilmu. Ya, harus punya ilmu, teman-teman. Makanya saya setuju sekali, udah sering disampaikan oleh para senior kita, terus belajar agar kita punya ilmu dan kita menjadi orang yang arif dan bijaksana, menjadi orang yang takut kepada Allah Sang Pencipta alam. Ya, insya Allah dengan adanya ilmu pada diri kita, insya Allah kita akan lebih takut kepada Sang Pencipta alam karena kita tahu. Ya, jadi terus teman-teman semua kita belajar, insya Allah gitu ya, dengan ilmu kita bisa mengupgrade diri kita menjadi orang yang lebih baik, akhlak yang baik, karena dengan ilmu maka insya Allah akan punya akhlak yang baik. Ya, orang yang tidak berilmu itu tidak akan berakhlak, gitu ya. Oke, mungkin itu pada diri yang bisa ditambahkan. Jadi terus semangat belajar, insya Allah kita akan menjadi orang yang arif dan bijaksana dengan bertambahnya ilmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ibrahim yang telah menyempurnakan atau menambahkan daripada penyampaian Bapak Ngatino yang hebat luar biasa. Itulah ya Bapak Ibu sekalian, marilah kita ikuti apa yang disampaikan ya oleh Bapak Ustadz Ibrahim. Dipersilahkan kepada yang lain, masih ada waktu 1-2 orang lagi, silahkan. Monggo. Ini adalah ruang kita untuk belajar bersama. Monggo, dipersilahkan. Ya. Silakan Pak atau Ibu. Pak atau salah sing lo petan dikudol jare 500. 500 aja. Kalau 500 tapi Ya, maksudnya 500 sepital ya. oh sebentar. Iya, baru-baru kita baru dibagi. Apa ngomong saja?
Ya, Bapak Ibu, masih ada yang mau nambahin, memberi semangat, motivasi kepada kita semuanya, kan? Bu Momli itu, Purindu. Ya. Masih ada 6 menit ya menuju jam 7 pagi untuk jatah waktu kita. Pak Nadirin, mohon Ya, izin. silakan, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Monggo. Ya, dari Pring Sewu ya, Pak. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya menambahkan saja apa yang tadi disampaikan oleh pemateri ya, itu sudah luar biasa bagus. Dan ini hanya saya menambahkan aja pada tanggal buku bijak tanggal 9 alinea yang sedikit bawah itu ada dikatakan kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Nah, ini kata-kata ini atau makna yang tersirat dari yang secara tulisan, maksudnya yang tersiratnya ini saya hanya menegaskan buku bijak ini tidak menyoroti kepada sosok perempuannya atau sosok wanitanya. Karena saya yakin yang tersirat dalam buku bijak ini bukan masalah pribadi atau individu atau jenis kelamin yang di situ nantinya akan ada unsur perbedaan gender. Nah, di sini akan menyudutkan atau ada satu penilaian yang lemah terhadap wanita. Itu sebetulnya kalau menurut saya maknanya bukan seperti itu. Yang saya tangkap dari yang tersirat ini itu adalah gambaran kalau kita dikatakan di buku bijak ini sebagai calon-calon pemimpin yang bijak. Nah, ini adalah kita tempatkan pada porsinya kita, jangan seperti wanita yang hanya cerewet, artinya hanya ngomong doang dan dia tidak maksudnya calon pemimpin itu bukan hanya ngomong loh, maksudnya bukan hanya cuman bisanya cerewet loh, tapi mereka juga harus mempertanggungjawabkan apa yang diomongkan. Maksudnya seperti itu. Kalau asal ngomong bisa cerewet doang, itu sama dengan pemimpin yang kayak cewek tadi atau kayak perempuan yang tidak berpengalaman dan nanti ya akan lemah gitu. Dan di sini makna itu saya simbolkan atau saya simpulkan itu bahwa kita ini sebagai pemimpin yang dicetak oleh perusahaan KLPI adalah jangan bisanya hanya cerewet ngomong doang, tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Artinya kita itu diajak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat tapi bijaksana, begitu maksudnya. Jadi bukan apa yang tertulis di dalam buku bijak ini seperti itu maknanya langsung ke perempuan atau kita menyindir kepada cewek atau perempuan-perempuan yang cerewet. Itu bukan begitu. Saya yakin maknanya bukan itu. Dan di sini juga mungkin tidak akan menyudutkan salah satu atau sepihak atau secara individualnya. Itu yang saya tambahkan. Mudah-mudahan kita lebih mengasah lagi. Ya, saya juga coba renungkan itu kata-kata seperti itu tuh apa sih sebetulnya yang ada yang tersiratnya itu gitu. Dan itu mungkin kesimpulan saya. Ya mohon maaf kalau misalkan saya berbeda pendapat dengan yang lainnya. Ya saya juga masih belajar, mencoba mengasah lah ibaratnya. Karena kita memang tiap pagi Jum ini memang kita lagi diasah untuk
untuk menjadi orang yang hebat tapi bijaksana seperti itu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayahnya, dibukakan wawasannya, mudah-mudahan kita semakin hari semakin bijak dan menyikapi apapun, insya Allah mudah-mudahan makin bisa lebih keterima kepada orang siapapun yang mendengarkan seperti itu. Itu saja ya Pak Nadirin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak usah didengarin juga nggak apa-apa. Terima kasih. Salam 5 miliar. Terima kasih Bapak yang dari Pringsewu ini Pak. Semangat Pak. Ya, itu disampaikan kebodohan itu seperti Pak. Berarti seperti itu berarti diantaranya lah gitu. Nah, dengan penjelasan Bapak yang detail itu dengan sudut pandang Bapak itu memang sangat real jadi Pak. Kenyataan di sekitar kita, di masyarakat kita, di KLPI kita mungkin, tapi jangan itu terjadi di KLPI. Jauhkanlah seperti itu. Jadi kita yang ditekankan oleh tadi bahwa kita harus konsekuen itu. Dalam ucapan dan tindakan itu harus sama, harus seirama, harus senada itu. Demikianlah Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah pukul 7 ya, sudah pas jatah kita ya untuk Zoom pagi ini yang kami sampaikan bahwa intinya bahwa kita itu ada 3 menurut saya, yaitu pagi hari ini kita harus belajar terus-menerus. Yang kedua, kita hasil belajar adalah kita menjadi bijaksana. Sebelum menjadi bijaksana kita harus melewati itu, kita mendekatkan diri at-taqarrub ilallah, itu harus dekat kepada Allah. Itu hasilnya. Maka kita adalah nanti akan menjadi sejahtera. Yang sejahtera itu di dunia dan akhirat. Kalau di sini sejahtera mungkin secara batin lahir. Suaranya hilang. Dan di surga itu di akhiratnya. Demikian. Untuk sebagai penutup pada Zoom pagi hari ini, mohon mic-nya dibuka Pak. Kita komitmen bersama, kita ucapkan ini pikiran saya, ini ucapan saya, ini perasaan saya, ini salah saya gitu ya, bareng-bareng ya. Coba kita latihan dulu ya Pak, latihan dulu. Dibuka semuanya. Ya, pertama ini pikiran saya, yang kedua ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Perasaan saya, ini perasaan saya. Salam 5 pilar. Saya. Kalau ada yang kurang bagus juga dari saya, yang ada kesalahan semuanya dari saya, gitu aja Pak ya. Untuk menyemangati kita semuanya, kita beri aba-aba ya Pak, beri aba-aba 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini pikiran saya. Ini perkataan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Kalau ada yang salah adalah ada yang salah. Itu dari saya. Itu dari saya. Salam 5 miliar. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Salam 5 miliar. Bersatu bersama KLPI. Yes. Semangat. Tapi pasti ya. Oke. Pak Nadirin, kalau besok pimpin mic-nya jangan terlalu jauh, Pak. Suaranya terlalu kecil. Pak Nadirin, ke depan kalau pimpin jangan terlalu jauh dari perangkat, Pak. Makasih. Ya. Salam 5 miliar. Boleh.